Ada lagi nih. Boleh perkenalan dulu. Satu lagi, guys. Ini siapa? Yang sebelumnya siapa tadi? Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV dan saat ini dikabarkan sejumlah orang yang disebut sebagai calon menteri kabinet pemerintahan terpilih Prabowo Subianto sedang mengunjungi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Di mana sebelumnya saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto ini dikabarkan akan mulai memanggil para calon menterinya ke kediamannya di Kertanegara pada hari ini. Pemanggilan ini dikabarkan untuk finalisasi kabinet Prabowo yang menurut rencana akan berlangsung hingga esok hari. Saudara, menurut rencana Prabowo Subianto sudah akan mengumumkan kabinetnya setelah pengucapan sumpah janji jabatan dirinya dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan juga wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Sebelumnya, Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwa Prabowo Subianto sudah lama memilah figur-figur yang tepat yang dapat dan akan ditunjuk menjadi menteri di kabinetnya mendatang. Saudari, di mana pada tahap awal pemilahan calon menteri ini dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun setelah itu akan ada sesi tatap muka di mana para calon menteri ini langsung bertemu dengan Prabowo Subianto. Kita lihat saudara beberapa sosok yang datang dan memasuki kediaman Prabowo Subianto atau Presiden terpilih di kawasan Kertanegara, Jakarta. Kita lihat yang baru saja memasuki kediaman Prabowo Subianto ada Sufmi Dasko Ahmad. Dan menurut rencana, saudara, pemanggilan calon menteri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan berlangsung hingga esok hari. Kita lihat saudara, Yandri Susanto tiba di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta dan disambut langsung oleh Sufmi Dasko Ahmad dan langsung diarahkan untuk memasuki
kediaman dari Prabowo Subianto. Dan kita lihat juga ini ada Fadlizon yang baru saja tiba di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Pemanggilan sosok-sosok ini dikabarkan terkait dengan calon menteri yang nantinya akan mengisi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ya, ada Gus Ipul yang baru saja tiba di kediaman Prabowo Subianto. Dan kita lihat siapa lagi sosok yang akan melakukan tatap muka atau pertemuan dengan Prabowo Subianto pada sore hari ini di kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Diberitakan saudara sebelumnya bahwa memang Prabowo Subianto ini disebut akan terlibat langsung dalam menyeleksi langsung para calon menteri yang nantinya bakal duduk di kabinetnya mendatang. Prabowo juga dikabarkan memiliki tim yang menyeleksi calon menteri dan juga ada sejumlah tahapan dalam proses seleksi calon menteri kabinet Prabowo Gibran. Di mana tahapannya diantaranya adalah yang pertama, para kandidat ini diminta menyerahkan biodata untuk dicek profilnya oleh tim yang telah dibentuk oleh Prabowo. Setelah itu, tim tersebut bakal melakukan uji kelayakan pada kandidat menteri. Dan saat ini yang sedang berlangsung adalah tatap muka atau pertemuan Prabowo Subianto dengan sosok-sosok yang namanya dikabarkan akan masuk menjadi calon menteri pemerintahan Prabowo mendatang. Dan saudara, untuk mengetahui siapa saja kira-kira yang sudah tiba dan akan bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara pada sore hari ini, kita akan tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV, ada Triksi Valencia di sana. Selamat siang Triksi. Siapa saja sosok yang dipanggil Prabowo Subianto atau presiden terpilih untuk bertemu di hari ini di kediamannya? Iya Jihan, kalau misalnya kita melihat tadi yang sudah berdatangan sejak pukul 2:30 sore waktu Indonesia bagian Barat, tadi ada beberapa sosok ya ataupun juga tokoh yang sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat. Seperti misalnya tadi kalau kita melihat ada Yandri Susanto dari PAN, lalu kemudian juga ada Nusron Wahid dari Golkar, ada Saifullah Yusuf Gus Ipul yang biasa kita kenal, lalu kemudian juga ada Marwarar Sirait. Nah, selain itu ada lagi Wi Haji yang terakhir datang, dan sebelumnya ada Widianti Putri Wardana dan juga Natalius Pigai. Nah, itu setidaknya baru ada 8 orang yang tiba di Kertanegara 4, Jihan dan juga saudara. Tapi kalau misalnya kita menarik waktunya sedikit, sebelum pukul 2:30 waktu Indonesia bagian Barat ini sudah ada beberapa anggota dari Partai Gerindra, seperti misalnya Ketua Harian
Partai Gerindra yakni Sufmi Dasko Ahmad, lalu kemudian juga ada Prasetyo Hadi, kemudian juga ada Sugiono. Nah memang kalau dari sejumlah nama tersebut yang muncul, yang juga sudah dilihat bersama-sama bahwa sudah tiba di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, bahwa memang ada proyeksi nama-nama tersebut itu masuk dalam susunan kabinet dari pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Terkait dengan apa-apa saja posisinya, kemudian juga apakah menjadi menteri ataupun juga wakil menteri, tentu ini masih menunggu dari konfirmasi resmi. Karena memang kalau misalnya kita berangkat dari keterangan Sufmi Dasko Ahmad maupun juga dari Sekjen Partai Gerindra yakni ada Ahmad Muzani, dikatakan memang dari pengumuman kabinet ini akan disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto yakni pada tanggal 20 ataupun juga tanggal 21 Oktober yang berarti pada saat pelantikan. Akan tetapi pada menjelang pelantikan atau dikatakan ini 5 hari menjelang pelantikan ya, pada tanggal 15 atau esok hari tepatnya, Jihan, disebutkan bahwa sudah ada susunan-susunan yang sudah dikonfirmasi ataupun juga yang sudah sah ini akan menjadi orang-orang yang akan membantu ataupun juga orang-orang yang akan bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dalam pemerintahan periode 2024 dan juga 2029. Nah, Jan, sebenarnya tadi ada satu lagi yang masuk, namun kami harus memastikan lagi tadi siapa yang kemudian baru tiba di Kertanegara 4. Akan tapi kalau bisa saya sampaikan terkait dengan dress code pada hari ini, semuanya mengenakan batik masing-masing, semuanya terlihat tampak bahagia ya, begitu wajahnya cerah-cerah karena memang akan bertemu ataupun juga akan berdiskusi di dalam dengan Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Dan juga kita tentu akan menantikan lagi siapa saja yang tokoh-tokoh akan hadir pada hari ini ataupun juga memang sudah dipanggil oleh pihak Prabowo Subianto. Karena memang terkait dengan susunannya ataupun juga dengan pemilihan siapa saja yang kemudian dijadwalkan pada hari ini untuk ketemu, itu masih random ataupun juga ini masih belum bisa dipastikan apakah ini dari satu partai terlebih dahulu ataupun juga dari susunan-susunan yang memang dari beberapa kabinet yang irisan satu sama lain. Nah, ini memang tidak bisa diketahui ataupun juga kami harus menunggu konfirmasinya terlebih dahulu kenapa kemudian tokoh-tokoh ini ataupun juga pihak-pihak ini dipanggil pertama kali pada tanggal 14 Oktober 2024. Nah, selain hari ini sebenarnya Jihan dan juga saudara disampaikan bahwa esok hari pada tanggal 15 Oktober juga akan ada pemanggilan. Tentu kita akan melihat dari susunan menteri ataupun juga yang ada di kabinet nanti Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan akan ada sekitar 46 menteri yang terdiri juga dari sekitar 6 atau 7 Kemenko ataupun juga Menko yang sedang disusun oleh Prabowo Subianto dan juga timnya. Ini akan terlihat pembagiannya pada hari ini. Apakah ini kemudian juga diskusinya berlangsung dengan Jihan dan juga saudara, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa satu orang yang tadi juga pertama kali tiba di Kertanegara yakni ada Widianti Putri Wardana, ini sudah selesai dari bertemu dengan Prabowo Subianto dan sedang akan melakukan pemberian keterangan ya. Karena kalau tadi sekitar pukul 2:30 yang berarti sekitar 30 menit kurang lebih berada di dalam bersama dengan Prabowo Subianto, kita akan dengarkan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Widianti Putri Wardana. Nampaknya sudah selesai memberikan keterangan Jihan dan juga saudara, tapi yang jelas setelah 30 menit berada di dalam, Jihan dan juga saudara ini keluar dan sudah menyampaikan keterangan tadi ya terkait dengan diskusinya. Boleh mungkin kita akan nampaknya tidak bisa memberikan keterangan kembali ya, karena tadi sudah memberikan keterangan tadi di depan usai bertemu dengan Prabowo Subianto dan juga beberapa pihak yang ada di Kertanegara 4. Tapi yang jelas apakah yang menjadi pembincangan ataupun juga diskusi antara Prabowo Subianto dan juga tokoh-tokoh yang dipanggil pada hari ini, nah tentu ini yang menjadi pertanyaan. Nah Jihan, nampaknya satu lagi sudah selesai bertemu dengan Prabowo Subianto, maksud kami yakni ada Natalius Pigai
ini juga akan memberikan keterangan bersama dengan teman-teman media yang sudah menanti di depan gerbang. Kita akan mendengarkan apa yang menjadi keterangannya di sana. Ada Sarah. Jihan dan juga saudara, apa yang menjadi diskusi ataupun juga pembicaraan antara keduanya. Sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan, kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong karena Berarti udah ada proyeksinya? sebelum Bapak ngomong sampaikan kepada publik menyebut nama tidak boleh, tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu. Dari udah belasan tahun yang lalu dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Biasanya yang diobrolkan soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang benar nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Saya tidak punya kewenangan untuk bicara itu. Tapi kalau dijadikan sebagai menteri HAM siap saja. Saya tidak punya kewenangan menjawab. Oke, hari ini persiapan apa aja Bang? Ada nggak misalnya kan bawa catatan nih, dari tadi semua pada bawa catatan. Tadi nyatet apa Bang di dalam Bang? Saya persiapannya nggak ada ya. Nggak ada, Karena cuma kan ngobrol begini, saya ini berasal dari wilayah yang relatif agak jauh ya. Dan sebagai seorang prajurit itu bagaimana memenangkan pertarungan. Setelah itu tidak pernah memikirkan apa yang saya dapatkan, tapi dihargai dan dihormati sebagai seorang petarung yang memenangkan pertarungan. Ya, Itu saya aja. bye. Petarung. Hai. Natalius Pigai. Nusron Wahid ya? Oke, Nusron Wahid. Mas, Gus Nusron, tadi apa saja Gus yang disampaikan oleh Pak Prabowo? Ada permintaan untuk jadi menteri atau seperti apa Gus? Lalu sehannya mana? Ada nggak? Lagi live. Gus, ini lagi patching. Terus gimana? Ya, tadi ngobrol apa aja di dalam Gus? Ya diajak diskusi sama beliau. Terus ditanya kesehatan, sehat-sehat, walafiat. Ya ditanya meminta apakah bersedia untuk membantu kami gitu. Ya gitu aja. Bidangnya udah spesifik Gus. Saya jawab ya insya Allah kalau memang dimintain bantuan dan negara membutuhkan dan namanya pengabdian ya namanya kader. Benar ATR BPN gak ya Gus? Harus menyatakan siap. ATR BPN benar gak Gus? Soal tempat semua kami serahkan sepenuhnya sama Bapak Presiden karena itu hak prerogatifnya Bapak Presiden. Oke, baik. Terima kasih Gus. Sekarang ini Gus yang satunya. Kasipul. Mau kabur nih Gus Ipul. Gus Ipul, tadi apa aja? Kayaknya cuma Gus Ipul ditanyain juga kayak Pak Nusron tadi nggak soal kesiapan atau membantu kabinet mendatang. Ya pada dasarnya Pak Presiden Prabowo ingin segala program di Kementerian Sosial bisa tepat sasaran, tidak salah sasaran, maka konsolidasi data itu amat sangat dibutuhkan. Ya nanti akan mengikuti arahan lebih lanjut, tapi itulah yang paling utama. Berarti tadi diminta untuk melanjutkan kerja-kerja di Kemensos atau seperti apa Gus? Ya tunggu besok aja kalau itu, tunggu besok kalau itu. Tapi intinya beliau berharap data-data baik untuk kepentingan bansos atau kepentingan yang lain itu harus akurat, harus valid, sehingga nanti program pemerintah itu tepat sasaran dan diharapkan nanti benar-benar bisa terwujud satu data. Gus, tadi di dalam tuh maksudnya didudukin dalam satu meja bareng-bareng atau gimana sih Gus? Karena ada kayaknya ada baru bentar kemudian langsung cabut mungkin sekitar 15 menit aja atau gimana Gus? Ya nantilah ada yang menceritakan, tapi waktunya efektif sekali. Oke. Ya, dan
efektif, efisien. Tapi itu di aja. meja tengah ya Gus? Atau masuk ke dalam ruangan? Iya, nanti ada yang menjelaskan. Gus Ipul, tapi secara spesifik Pak Prabowo memang meminta nggak Gus Ipul untuk membantu lagi kabinet? Itu disampaikan nggak secara spesifik? Ya otomatis kita ini kan sebelumnya diminta saya ya, jauh-jauh memang diminta untuk siap nggak gitu. Siap di mana saja, siap aja pokoknya kita menghormati, menghargai, mengapresiasi, mendukung semua yang diputuskan oleh Pak Prabowo. Jadi Itu aja. Baru Di mana saja siap gitu. Ya, terima Tadi kasih ya. baru Itu aja. Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan pers yang disampaikan oleh ketiga orang yang dipanggil oleh Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Tadi kita lihat bersama ada Natalius Pigai yang diproyeksi merupakan akan mengisi susunan Menteri Kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selain itu juga tadi ada Nusron Wahid, di mana disampaikan saat keterangan persnya dalam pertemuannya dengan Prabowo Subianto tadi, Nusron Wahid menyatakan bahwa memang di dalam pertemuan itu dia diajak berdiskusi dan ditanya perihal kesehatan juga, serta juga ditanya kesiapannya untuk bisa membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pemerintahannya nanti. Setelah itu juga tadi kita dengarkan bersama keterangan pers yang disampaikan oleh Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Dalam pernyataannya tadi Gus Ipul mengatakan bahwa memang dalam pertemuannya dengan Prabowo Subianto, Prabowo menginginkan bahwa seluruh program ataupun rencana kegiatan yang dilakukan oleh Kemensos ini bisa tetap tepat sasaran dan juga semuanya berjalan dengan efektif. Dan Prabowo juga tadi menyatakan bahwa harapannya agar kepentingan untuk bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial ini harus valid dan akurat dan tetap tepat sasaran. Dan juga tadi Gus Ipul sempat menyatakan bahwa dirinya juga diminta untuk bersiap membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Kita dengarkan juga, saudara, tadi ada beberapa pernyataan dari ketiga sosok yang dipanggil Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara 4 Jakarta pada hari ini. Dan tadi ada beberapa sosok yang datang di hari ini sejak pukul 2:30 siang tadi. Di antaranya ada Yandri Susanto, ada Nusron Wahid, ada Natalius Pigai, ada juga Fadlizon. Tadi kita lihat bersama memasuki kediaman Prabowo Subianto dan sampai saat ini juga dikabarkan masih ada di dalam kediaman Prabowo Subianto. Selanjutnya juga ada Prasetyo Hadi, ada Gus Ipul yang tadi juga sudah meninggalkan kediaman Prabowo dan kita dengarkan pernyataannya. Dan saudara, kita dengarkan pernyataan yang akan disampaikan oleh Yandri Susanto. Kemudian dipanggil ke ruangan Pak Prabowo satu-satu. Jadi saya sendiri masuk ketemu Pak Prabowo di satu meja. Dari situ Pak Prabowo menyampaikan intinya saya diminta untuk membantu beliau di kabinet yang akan dibentuk oleh beliau nanti, dan saya siap demi bangsa dan negara. Panggilan ini cukup sangat mulia dan saya siap terima arahan dari Pak Presiden yang akan dilantik nanti. Informasi awalnya bisa datang sini tuh kapan sih Bang dikasih taunya? Siang. Tadi siang. Kalau jam 12-an rasanya. Oke. Udah ada porsi-porsi menterinya apa Bang? Udah dikasih tahu misalnya spesifik ngomongin isu apa, misalnya Mendes PDT kah atau apa? Misalnya. Ya, tadi ada diskusi sedikit dengan Pak Prabowo. Intinya kan semua kementerian itu strategis dan penting, ya. Dan semuanya harus ikut arahan Pak Presiden Prabowo nanti. Posnya apa detailnya nanti tunggu pengumuman. Tunggu pengumuman, ya. Karena itu hak prerogatif Pak Presiden. Topik yang bicarakan selama one on one dengan Pak Prabowo itu apa?
Ya, tadi salah satunya bahwa di Indonesia ini kan ada kota, ada desa, ya kan, banyak penduduk terbanyak di desa, kemudian dan sebagainya lah. Oke, siap. Bang, isunya kader PAN cuma 2 ya, Bang? Sisanya nanti profesional yang dipankan begitu? Aku kurang tahu kalau proses gimana. Hah? Oke, berarti Info dari mana itu? info dari kabar burung, biasa lah. Wartawan. Iya. Oke, berarti hari ini yang dipanggil cukup segini aja, Bang, kader PAN-nya, Abang aja? Saya nggak tahu karena saya yang ditelepon langsung dari pihaknya Pak Prabowo. Saya nggak tau siapa yang ditelepon, siapa yang ini. Siap, baik. Di dalam Pak Prabowo doang, apa ditemani sama Mas Gibran? Oke, cukup ya. Ya, makasih Bang Yandri. Cukup, makasih. Iya. Makasih. Izin. Udah, Bang. Tengah, Bang. Izin, Bang. Sebelah sini, Bang. Maaf, Sini ya? Bang. Ya. Bang Fadli. Apa pertanyaannya? Tadi one on one ada spesifik sama Pak Prabowo bicarakan apa, mungkin topik-topik yang menjurus ke kementerian apa misalnya, Bang? Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihatlah nanti di tanggal 20 ya. Ya, tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Abang kan biasa di BKSAP, jadi harusnya Menteri Luar Negeri dong. Tapi siapa Menteri Kebudayaan? Ya pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu. Apa tuh, Bang? Ya mengurusi berbagai macam heritage ya, dan lain-lain. Jadi ya kita lihat nanti banyak hal saya kira termasuk yang terkait dengan ya apa yang inilah nanti kita lihat. Ada pesan khusus gak, Bang? Bang Fadli, apa yang ditekankan Cukup banyak. sama Pak Prabowo tentang heritage tadi? Kita ini harus reinventing Indonesian identity, gitu ya. Itu saya kira bagaimana kita menemukan kembali identitas Indonesia, karena kita ini kan bangsa yang mega diversity, ya. Dan kita ini sebenarnya bisa menjadi ibu kota budaya dunia, gitu ya. Jadi kita, saya kira punya kekayaan budaya itu adalah national treasure kita. Oke, siap. Saya kira itu ya. Makasih Bang Fadli. Menteri Budaya. Ya, saudara, baru saja ada 2 sosok yang meninggalkan kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Seusai melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto atau Presiden terpilih, ada Yandri Susanto dan Fadli Zon. Dan ini sepertinya juga ada yang baru saja keluar dari kediaman Prabowo Subianto. Prabowo ada pesan-pesan khusus gak, Bang? Ya, pesannya Dan kita akan dengarkan pernyataan harus dari kerja Marwar keras Sirait. sekali. Tuh, saya ditugaskan untuk hal yang ya harus bekerja keras sekali dan semoga bisa bermanfaat bagi rakyat banyak. Spesifiknya ngomongin apa, Bang? Ya, tugas tadi yang ditugaskan kepada kami. Jadi tugas yang ya semoga itu bisa bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Soal itu di bidang apa? Soal perumahan mungkin, Bang? Nanti Pak Prabowo yang sampaikan lah ya. Tapi ada nggak, Bang, soal perumahan dibahas dengan Prabowo tadi? Ya, penting doakan kami sehat ya, tetap rendah hati dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder ya, bupati, wali kota, gubernur dan kementerian lainnya, teman-teman TNI Polri, karena memang tugas kami ya semoga bisa membantu rakyat Indonesia. Bang, ini kan tokoh-tokoh yang datang semua pada pakai baju batik. Dikasih taunya emang harus pakai baju batik atau ini inisiatif atau kompakan atau emang udah ada grup ya, Bang? Ya, Udah ada dress code ya, Bang? hatinya udah sama. Kalau hatinya udah sama, bajunya. Kalau hatinya sama, batiknya sama dong, Bang. Ada Bapak Presiden terpilih dan juga ada Bapak Dasko. Ya, dan juga tadi saya salaman dengan Mas Didit. Oh, tapi berarti di ruangan hanya Pak Prabowo aja ya, Bang? Atau orang-orang itu juga Ya, semuanya juga di ruangan?
itu rahasia. Oh, ya. rahasia. Iya. Makasih ya. Makasih Bang Aras, sukses. Sehat selalu Bang Ara. Yang baru saja keluar dari kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Jakarta itu adalah Marwarar Sirait. Tadi saat ditanya oleh awak media, dia tidak menyampaikan secara spesifik apa yang diperbincangkan dalam pertemuannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun dirinya mengaku bahwa dirinya diminta untuk membantu Prabowo Subianto dalam pemerintahan yang mendatang. Tadi juga kita dengarkan bahwa selain Marwarar Sirait yang sudah selesai melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto, tadi juga ada Fadlizon dan juga Yandri Susanto. Ngomongin apa aja Bang? Ya, tadi diajak diskusi sama Bapak Presiden terpilih berkenaan dengan hal-hal masa depan generasi Indonesia. Khususnya ada beberapa problem yang mesti ditindaklanjuti secara cepat, efektif. Contohnya stunting, kemudian ibu-ibu hamil yang perlu diperhatikan sebagai nanti tindak lanjut untuk generasi ke depan. Berarti soal pendudukan dan pembangunan keluarga ya Bang, kurang lebih seperti itu ya Bang? Kita lihat besok, tetapi intinya kita diajak diskusi untuk memikirkan, kita diminta membantu. Ini penting untuk masa depan Indonesia karena jumlah penduduk yang luar biasa. Harus kita ciptakan generasi-generasi emas yang tentu dimulai dari hulu sampai hilir, Ini termasuk udah melapor ke ketum belum Bang? Soal pemanggilan ini, atau justru ketum yang menelpon untuk siap-siap di atas jam 3 gitu untuk standby kosongkan agenda? Coba nanti tanya ketum. Nanti ketum dipanggil hari ini juga? Saya tidak tahu dong, silakan tanya Pak Ketum. Yang penting hari ini kita hadir, dipanggil, tentu hasilnya kita lihat besok. Oke, siap. Makasih Pak Wihaji. Makasih ya. Wihaji. Wihaji. Ya, yang baru saja keluar dari kediaman Prabowo Subianto adalah Wihaji, di mana tadi saat ditanya oleh awak media, Wihaji atau politisi Golkar ini menyatakan bahwa dia berbincang dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait dengan masa depan generasi Indonesia. Dan diantaranya ada pembahasan yang spesifik dibincangkan atau dibahas dalam pertemuannya adalah terkait dengan stunting. Namun dia tidak merinci seperti apa perbincangannya dengan Prabowo tadi di kediamannya. Selain Wihaji, politisi Golkar, tadi juga kita sudah lihat bersama siapa saja yang sudah selesai melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto di kediamannya, yaitu ada Marwarar Sirait, ada Fadlizon, ada Yandri Susanto, ada Saifullah Yusuf, ada Nusron Wahid, dan juga ada Natalius Pigai. Di mana sosok-sosok ini dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bertemu di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta itu sekitar pukul 3 sore. Dalam pernyataan yang disampaikan kepada awak media, para sosok-sosok yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ini tidak menjelaskan secara khusus apa saja menjadi bahasan atau diskusi dalam pertemuannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun mereka semuanya diminta untuk membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pemerintahannya mendatang. Mereka adalah nama-nama atau sosok-sosok yang diproyeksikan akan mengisi kursi Menteri Pemerintahan Prabowo Gibran mendatang.